Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan membacakan lanjutan makalah dari kelompok 8 sampai 13. Langsung saja. Yang pertama, akuntansi piutang. Pengertian akuntansi piutang. Pengertian akuntansi piutang menurut beberapa ahli sebagai berikut. 1. Eni Pujastuti berpendapat piutang sebagai proses penjualan barang hasil produksi secara kredit. 2. Baridwan menyatakan bahwa piutang adalah klaim sebuah perusahaan atas uang, barang atau jasa terhadap pihak lain. 3. Sumarso menyatakan piutang sebagai kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran bagi para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Jenis-jenis piutang. Warren Reef dan Fish mengklasifikasikan piutang ke dalam 3 kategori, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang. 2. Pencatatan piutang. Dalam membuat cadangan kerugian piutang atau piutang tak tertagih, terdapat 2 unsur utama yang dapat digunakan, yaitu 1. Jumlah penjualan, yang berarti cadangan kerugian piutang didasarkan pada presentasi tertentu dari saldo akun penjualan pada aset cadangan kerugian piutang tersebut ditetapkan, atau didasarkan pada presentasi tertentu dari taksiran jumlah penjualan kredit selama periode bersangkutan. 2. Saldo piutang. Saldo piutang terbagi atas 2 macam, yaitu presentasi tertentu dari saldo piutang dan analisis umur piutang. Pengertian aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Aktiva atau biasa disebut aset merupakan harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut, yaitu mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu 1. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. 2. Perbaikan tanah, seperti jalan sekitar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat berkarir, pagar dan saluran air di bawah tanah. 3. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko atau pabrik. 4. Peralatan, seperti peralatan kantor, pabrik, dan mesin-mesin kendaraan. Penentuan harga perolehan aset tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh ketika suatu perusahaan melakukan pembelian secara tunai. Jika melakukan transaksi secara tunai, maka harga yang diperoleh adalah total harga pembelian bersih setelah dikurangi dengan potongan tunai, kemudian ditambah dengan pengeluaran. Ada berbagai jenis aktiva tetap, diantaranya menurut Munawir, jenis-jenis aktiva tetap adalah sebagai berikut. 1. Lahan. 2. Bangunan gedung. 3. Mesin. 4. Kendaraan. 5. Perabot. 6. Inventaris. 7. Prasarana. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki substansi fisik. Aset tak terwujud juga biasa disebut aktiva tak wujud atau aktiva tetap tidak berwujud. Dilansir dari IFRS, aset tak berwujud adalah aset non-moneter
yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki substansi fisik seperti halnya peralatan maupun kekayaan, namun menjadi salah satu aset jangka panjang yang penting bagi suatu organisasi perusahaan. Aset tak berwujud dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu 1. Aset tak terwujud yang memiliki umur manfaat terbatas. 2. Aset tak terwujud yang memiliki umur manfaatnya tidak bisa ditentukan. Karakteristik aktiva tidak berwujud. Pada dasarnya, ada 3 karakteristik aktiva atau aset tak berwujud, yaitu 1. Kurangnya memiliki eksistensi fisik. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan. 3. Bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Jenis-jenis aset tak terwujud. Ada beberapa aset tak terwujud yang dapat dimiliki perusahaan, yaitu paten, hak cipta, merek dagang, franchise, dan goodwill. Masa manfaat aset tak terwujud. Umumnya, masa manfaat untuk aset tak terwujud tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakannya. Dalam pertimbangan masa manfaat aktiva tak wujud yang harus dipertimbangkan adalah 1. Pikirkan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. 2. Siklus hidup produk pada umumnya. 3. Keusangan teknologi atau teknis. 4. Kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. 5. Perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. 6. Estimasi tindakan pesaing. 7. Pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. 8. Periode pengendalian aset. 9. Ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Pengertian liabilitas. Menurut liabilitas atau kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang akan disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Menurut IICS, liabilitas adalah kewajiban masa kini dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Pengertian penggajian. Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan. Besarnya gaji pokok yang diberikan kepada seorang pegawai biasanya tergantung dengan latar belakang pendidikan yang memiliki kemampuan mengukur pengalaman kerjanya. Tujuan sistem penggajian. Tujuan sistem akuntansi penggajian menurut Wilkinson diterjemahkan oleh Masilianus Sinaga untuk menjamin bahwa status, tarif gaji dan pemotongan gaji karyawan telah diotorisasi, bahwa pembangunan gaji atau jasa-jasa nyata hasil kerja karyawan telah diotorisasi, dan bahwa biaya-biaya tenaga kerja telah dicatat, diklasifikasikan, diiktisarkan, dan dilaporkan secara akurat dan secepatnya. Standar dokumen dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi sebagai berikut. 1. Dokumen pendukung. 2. Kartu jam hadir. 3. Kartu jam kerja. 4. Daftar gaji. 5. Rekap daftar. 6. Surat pernyataan gaji. 7. Amplop gaji. Dan 8. Bukti kas keluar. Standar operasional prosedur atau SOP. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibekukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, sebagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Sumber daya manusia dalam perilaku berorganisasi. Menurut Fatoni, sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan terpenting dari setiap kegiatan manusia secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercatat tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Kerangka teori akuntansi persekutuan. Teori akuntansi persekutuan menurut para ahli mendefinisikan akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis di antara berbagai tindakan alternatif. Kerangka teori persekutuan akuntansi. Kerangka teori dalam bentuk organisasi persekutuan. Karakteristik persekutuan. Karakteristik dasar dari bentuk persekutuan yaitu kumpulan individu, keagenan bersama, umur yang terbatas, kewajiban yang tidak terbatas, dan kepemilikan bersama atas aset persekutuan. Bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. Bentuk khusus tersebut antara lain persekutuan terbatas, persekutuan dengan tanggung jawab terbatas, perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. 1. Kelebihan. Kelebihan terbagi atas 2 yaitu 1. Bebas dari peraturan dan batasan pemerintah. 2. Mudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian kekurangan. Kekurangan juga terbagi menjadi 3 yaitu 1. Keagenan bersama. 2. Umur yang terbatas. 3. Kewajiban tidak terbatas. Dasar akuntansi persekutuan terbagi atas 2, yaitu pendirian sebuah persekutuan dan laporan keuangan persekutuan. Kerangka perseroan terbatas. Bentuk organisasi perseroan terbatas ada 4 yaitu 1. PT terbuka, 2. PT tertutup, 3. PT perseorangan, dan 4. PT kosong. Itulah tadi hasil makalah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.